Sekarang kita akan melihat pengaruh dari suatu momen gaya tau terhadap gerak melingkar suatu benda. Jadi di sini kita akan melihat bahwa ada suatu kemiripan antara gerak melingkar dengan gerak lurus yang kita sudah pelajari. Nah, begini, misalkan ada suatu benda sedang bergerak melingkar. Lalu benda ini kita dorong dengan sebuah gaya yang berada pada arah garis singgung atau biasa disebut dengan arah tangensial, di mana arah ini adalah tegak lurus terhadap jari-jari gerak melingkar tersebut. Nah, gaya yang bekerja ini akan membuat besar kecepatan benda berubah. Misalkan di sini V1, lalu pada posisi yang berbeda di sini misalkan menjadi V2, di mana tadi gayanya selalu berarah pada arah garis singgung. Nah, gaya ini masih ada. Nah, sekarang kita tentu mengingat kalau kita boleh gambarkan dalam suatu ilustrasi yang lebih sederhana, ketika ada balok didorong dengan suatu gaya, maka gaya ini akan memberi suatu percepatan di mana besarnya sama dengan massa dikali percepatan benda. Nah, di sini kita juga bisa nyatakan bahwa gaya F tadi sama dengan massa dikali percepatan sebagai akibat perubahan dari besar V. Jadi kita tuliskan di sini percepatannya adalah V2 dikurangi V1 dibagi selang waktu. Nah, kalau mula-mula benda punya kecepatan sudut omega 1, lalu di sini kecepatan sudut omega 2, kita lanjutkan di sini, maka gaya tadi sama dengan massa dikali omega 2R, ini V2, dikurangi omega 1R, ini V1, dibagi dengan suatu selang waktu. Nah, kita bisa keluarkan dahulu R-nya, lalu dikali omega 2 kurang omega 1 delta T. Nah, sekarang kita mengingat bahwa ketika ada suatu gaya yang bekerja pada benda yang berotasi, yang mempunyai suatu pusat rotasi, gaya F tadi menghasilkan sebuah momen gaya. Nah, di sini kita lihat bahwa arahnya sudah pada arah yang tegak lurus dengan jari-jari. Jadi, momen gaya yang dihasilkan oleh gaya tangensial ini, F ini sama dengan gaya F dikalikan jari-jari, di mana ini adalah jari-jari R. Sekarang kalau misalkan dari persamaan ini kita kalikan kedua ruasnya dengan jari-jari R dan R, sehingga kita lihat di sini pada ruas kiri ada suatu besaran F dikali R yang adalah momen gaya tadi tau. Nah, lalu di sini kita bisa nyatakan M dikali R kuadrat, dan yang terakhir adalah omega 2 kurangi omega 1 bagi selang waktu, kita sebut sebagai suatu percepatan sudut alfa. Nah, di sini ada satu hal yang kita bisa lihat bahwa momen gaya yang bekerja pada benda yang berotasi di sini menghasilkan suatu percepatan sudut, dan nilainya sama dengan sebuah besaran, yakni M R kuadrat dikalikan percepatan sudut tadi. Nah, M dikalikan dengan R kuadrat ini pada benda yang bermassa M dan berotasi tadi, kita akan sebut dengan suatu besaran yang dinamakan momen inersia. Jadi momen inersia itu seperti suatu kelembaman ketika kita belajar di hukum gerak Newton, di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan. Artinya semakin besar massa, percepatan benda akan makin kecil. Semakin kecil massa, percepatan benda akan semakin besar. Nah, demikian juga pada benda yang berrotasi. Di sini ada gaya yang menghasilkan suatu
momen gaya, di mana momen gaya ini sama dengan momen inersia, atau kita tulis dengan simbol I besar, dikalikan suatu percepatan sudut alfa. Jadi secara matematik memang ada kemiripan, bahwa pada benda yang bergerak lurus kita membicarakan gaya, pada benda yang bergerak rotasi kita membicarakan momen gaya. Pada benda yang bergerak lurus kita bicara tentang massa, sedangkan di sini untuk benda yang bergerak melingkar kita sebut dengan momen inersia. Lalu pada benda yang bergerak lurus kita ada besaran percepatan, sedangkan di gerak melingkar ada percepatan sudut alfa. Nah, nanti kita akan lebih langsung menggunakan nilai-nilai dari momen inersia untuk beberapa benda seperti silinder atau bola. Karena untuk mendapatkan nilai momen inersia dari benda-benda tersebut memang diperlukan suatu perumusan matematika yang menggunakan integral, namun pada kesempatan ini kita akan langsung menggunakan nilainya saja.